Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau berkenan menerima puji-pujian yang kami lantunkan melalui mulut yang hina dan penuh dosa. Pandanglah hati kami yang selalu merindukanmu. Biarkanlah engkau menerima puji-pujian kami. Dan biarkanlah kemuliaanmu menghantarkan berkat dalam kehidupan kami. Bapa, kami ingin semakin mengenal-Mu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami. Buka hati kami, agar kami semakin Kau bentuk, Kau ubah seturut kehendak-Mu. Semua demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. LOJ, thank you. Kita beri tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bisa dinyalakan lampunya. Kalau saya tidak bisa melihat yang hadir di sini, saya yakin mereka tidur, saya capek ngomong. Oke, thank you. Bisa dikurangin lampu ini, karena lampu ini bukan lampu dari Roh Kudus. Malah menghilangkan otak saya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom para Romo yang terkasih, para suster, saudara-saudari yang terkasih. Jujur saja, tema yang diberikan oleh panitia, mengenalmu, ini tema yang membingungkan. Saya merenung sambil menangis. Tuhan, ini panitia tuh mau menjebak saya atau apa sih? Susah banget mengenalmu. Emang siapa di sini yang tidak mengenal Yesus? Tolong angkat kaki dari tempat ini. Percuma ada di sini toh. Hanya waktu saya coba untuk sedikit demi sedikit saya olah, saya renungkan. Okay, I know God. According to Saint Paul. Saya mengenal Tuhan seperti yang Santo Paulus imani. Nah ini menarik. Dan Santo Paulus adalah rasul ke-13 yang percaya dia bertemu dengan Yesus. Kapan bertemu dengan Yesus? Waktu Paulus jatuh dari keledai kuda. Apalagi ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Maka mari kita lihat bagaimana mengenal Yesus menurut surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi Paulus itu membangun jemaat di beberapa kota, khususnya Asia Kecil. Filipi bukan Asia Kecil. Lalu setelah Paulus pergi, ini diperkirakan Paulus menulis surat waktu di penjara Kaisaria, kemungkinan. Lalu Paulus merawat umatnya lewat surat-suratnya. Dan Filipi bab 3 yang kita pakai sebagai bahan permenungan adalah bagaimana Paulus membangun umat. Jadi saya tuh senang menjadi orang Katolik. Para Romo ini di YouTube mencoba untuk membangun umat. Bagus, saya suka. Membangun umat. Bukan mengatakan yang jelek tentang yang lain. Enggak. Yang penting itu umat kita harus dibawa kepada Tuhan. Bukan menyalahkan yang lain dan menjelek-jelekan yang lain. No. Itu bukan ajaran Kristiani untuk mencari musuh. Ajaran Kristiani adalah apa? Menebar berkat.
Maka kalau para imam mengajarkan iman Katolik, kenapa? Bukan semata-mata untuk menggarami, tetapi apa? Mempertebal iman umat. So, mari kita lihat bacaannya. Filipi 3, bab 10 ayat 14. Next. Dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku, next. Nah ini. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan ini Paulus mengatakan bagus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Ini bagus. Paulus itu mau mengikuti Tuhan bukan dengan diam. Dia kejar hidup supaya berkenan pada Tuhan. Menarik sekali, menarik. Salah seorang uskup pernah berkata, bagaimana hidup saya itu berkenan pada Tuhan. Salah satu caranya adalah coba pikirkan, bayangkan. Waktu Anda duduk, di samping Anda ada Yesus. Di gereja. Yesus di samping Anda dan Anda misa. Malu enggak? Di samping ada Yesus, malu enggak? Bukan hanya itu, di samping Anda Yesus, kolekte goceng, malu enggak? Malu enggak? Di samping Anda Yesus. Itu untuk melihat apa? Untuk melihat apakah saya hidup dalam Tuhan atau tidak. Anda misalnya apa? Jengkel dengan pasangan Anda. Di samping Anda Yesus. Berani gak memaki pasangan? Malu gak? Lu tuh ya suami yang nyebelin ya. Lu tuh ya suami yang tidak pernah bisa diatur. Makin lama makin menjengkelkan. Gua nyesal kawin dengan lu. Anda tahu Yesus akan begini. Saya yakin Yesus akan mencekik Anda. Jadi coba. Kalau kita hidup dalam Tuhan berarti apa? Harus selalu menghadirkan Tuhan di sisi kita. Apakah ini berkenan pada Tuhan atau tidak? Mari kita lihat. Ada 3 poin yang ingin saya perlihatkan. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan yang ketiga, persekutuan dalam penderitaan. Coba next. Kalau kita mau mengenal dia, kita harus sadar siapa Tuhan itu. Siapa Tuhan? Who is God? Tuhan itu pemberi berkat. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Tuhan itu yang punya kuasa. Setuju? Setuju semua kebaikan berasal dari Tuhan? Haleluya. Betul. Hanya pernah ada seorang anak yang kecewa. Dia padahal seorang putri rajin. Putri sakristi. Bahkan kalau misa selesai, ini anak tidak langsung pulang, tapi beres-beres gereja. Kan biasanya orang Katolik, maaf, bukan di Cibubur ya, bukan. Itu pasti misa selesai ada bungkus permen, es krim, lemper. Semua bungkus ditinggalkan, apalagi tisu. Dan anak ini mengumpulkan ke tempat sampah. Dia menata buku. Rajin. Anak ini legioner. Suatu saat, tiba-tiba, hampir 1 bulan, ku tak temukan anak ini di gereja. Enggak nongol. Saya mencari. Anak perempuan, saya cari. Walaupun bukan anak saya. Karena kaget.
biasanya rajin kok tiba-tiba enggak pernah sama sekali ke gereja. Sekolahnya dekat biara kami di Pandu. Dia SMP Pandu, baru kelas 2. Pada saat anak SMP pulang, frater, waktu itu frater, masih muda dan ganteng. Sampai sekarang, yang ketawa tidak suka. Gak akan gua kasih foto bersama. Lalu pada saat anak ini pulang, dia ngelihat saya. Dia memalingkan wajah, ingin cepat lari. Lalu saya panggil, Angel. Lari, Angel. Sampai semua orang kaget. Karena ini frater kok manggil-manggil nama perempuan. Dan anak SMP pula. Jangan-jangan saya pedofilia. Lalu si Angel, saya tarik, Angel sebentar. Apa sih frater? Sebentar, frater mau bicara, sebentar. Angel, setelah dekat biara saya tanya, Angel, kenapa lu sebulan ini kagak nongol ke gereja? Kamu sakit? Dak. So, why? Frater ndak tahu. Saya sudah nggak percaya Tuhan lagi. Hah? Hoizah? Frater, saya tuh ya jujur sedang jengkel dengan papa mama. Terus saya novena frater. Saya novena supaya mama papa itu rukun. Novena belum selesai, mama papa cerai. Mana Tuhan mendengarkan saya. Sampai sekarang papa malah pergi dengan wanita lain. Itu Tuhan baik, frater? Saya diam, saudara-saudara. Saya tidak bisa jawab apa-apa. Ya. Banyak orang yang minta dan kecewa. Berapa banyak di sini para istri yang kecewa mendoakan para suaminya. Tuhan semoga berubah. Semoga dia jadi lebih baik. Tidak tahu bahwa suaminya pun berdoa. Dan Tuhan di surga pening. Jadi lihat, kita memikirkan Tuhan tidak seperti Paulus memikirkannya. Kita selalu berpikir Tuhan yang ngasih berkat, kita kan anak-anaknya minta. What? Betul. Next. Di dalam surat pertama Yohanes dikatakan, God is love. Tuhan adalah kasih. Allah itu kasih. Bukan Allah itu punya kasih. Enggak. Allah adalah kasih. Allah tidak bisa tidak mengasihi. Tadi kan Anda percaya bahwa Allah itu punya berkat, betul? Allah itu baik, ya? Tadi kan, sebab Tuhan baik, Percaya toh baik. Tapi tahu tidak bahwa kadang-kadang kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita mengerti. Cara Tuhan baik pada kita itu tidak seperti yang kita bayangkan. Bacaan hari ini. Pertama, bacaannya apa? Jangan ngomong lupa, malam ini dipanggil Tuhan, kalau nggak tahu, Satu raja-raja, betul satu raja-raja. Tentang siapa nabi siapa? Nabi Elia. Waktu itu Tuhan membuat seluruh tanah Israel kering. Selama berapa tahun? Oh iya, waktu itu ibu gak ada di Israel. Ibu di Pejompongan sedang dagang. Berapa tahun? 3, berapa tahun? Berapa Dol? 3 tahun. Gua kasih hadiah loh. 3 tahun, betul, tepuk tangan. Calon pastor. Oke? Betul. Jangan kawin. Lihat papa kamu menderita.
Coba lebih ganteng siapa? Papa kamu atau saya? Lebih ganteng siapa? Romo toh, lu udah mau nunjuk gue lo. Betul, 3 tahun kekeringan. Dan Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Yang menarik, dipeliharanya oleh Tuhan. Hari ini, Tuhan berkata, kamu ke sungai mana? Kerit. Di sana akan ketemu seorang janda. Halo. Janda. Jandanya nggak genit dan kaya. Janda yang menolong Elia adalah janda tua dengan anak 1 dan miskin. Bahkan waktu Elia berkata, kamu bisa buat roti. Ini tepungku tinggal segini. Saya buat kue kecil untuk anakku dan untuk aku. Setelah itu aku mati. Katanya Tuhan memelihara. Lah kok janda kayak gini? Mbok janda kembang. Tetapi lihat, apakah Elia kelaparan atau tidak? Tepung di dalam tempurung itu tidak habis. Allah memelihara. Caranya yaitu tidak bisa kita mengerti. Ini cara Tuhan. God is love. Maka lihat next dikatakan apa? Next. Paling capek next. Ini gara-gara panitia ini. Dikatakan dalam Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sampai apa? Sampai ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudaraku, para penginjil pun memperlihatkan siapa? Allah itu mencintai manusia dan ingin menyelamatkan manusia. Bukan ingin menghakimi manusia. Bukan. Jadi Allah itu tidak mau datang ke dunia untuk menghakimi. Lu salah, lu banyak dosa, lu suami yang gak benar, lu istri lebih tidak benar. Nah. Allah ingin menyelamatkan manusia. Sayangnya banyak manusia yang berperan lebih hebat dari Tuhan. Kadang-kadang di paroki ada maaf, ini bukan di Cibubur. Maaf, ada prodiakon lebih galak dari pasturnya. Bukan di Cibubur. Cibubur mah lebih parah. Dia datang, ada orang yang mau komuni kudus, langsung, Bapak tidak pantas. Bapak tadi misa ngobrol sendiri. Ya Allah. Sampai segitunya, padahal prodiakon itu tidur juga sampai ileran di sini gitu ya. Saya kemarin baru membawa ziarah. Lalu masuklah ke sebuah kapel di Paris mendali wasiat. Tas saya itu memang hard case belakangnya. Karena kalau saya tahu itu musim hujan, kehujanan, jubah saya dan alat misa saya tidak akan kebasahan. Saya pakai koper hard case. Mau masuk kapel mendali wasiat, itu diperiksa. Ngantri. Sudah ngantri, penjaganya langsung, no, you can go inside. I'm priest. No, you can go inside because your case is from hard case. Cannot. Terus umat tuh yang dulu kata, that is priest, he is the one who will celebrate the mass. No. Terus akhirnya Eko ini adalah pastor yang rendah hati. Panjang sabar dan rajin menabung. Saya, apaan sih? Saya buka tas saya ambil jubah saya dan buku misa. Saya ngomong TL, tour leader,
lu jaga di sini, lu nggak boleh masuk, lu bawa tas saya. Karena ke bus jauh, saya jalan. Terus umat tuh berkata, pastor, kok orang kayak gitu? Nggak biasa. Anjing lebih galak daripada tuannya. Hati-hati. Kita lupa Allah pun ingin menyelamatkan. Tetapi di gereja kita sudah terlalu banyak orang-orang yang menjadi hakim. Yang suka ngomongin. Tuh lihat si ibu ini tuh jarang misa. Lihat jarang misa. Nanti dia komuni nggak? Dia komuni nggak? Lihat tuh. Jadi pas misa tuh dia bukan berdoa bertemu Tuhan. Tapi tuh lihat komuni gitu ya. Padahal nggak pantas. Dia lebih nggak pantas gitu ya. Di saudaraku lihat, kita kenal Tuhan adalah Allah yang mau apa? Menyelamatkan. Sekali lagi, menyelamatkan. Ini Allah kita. So, next. Siapa manusia? Kalau kita tadi mengenal Tuhan, Allah itu seperti itu. Sekarang siapa manusia? Versinya Allah, bukan versinya manusia. Karena kalau versinya kita, siapa itu manusia? Ciptaan Tuhan, hidup di dunia, harus menikmati berkat Tuhan. Titik, tidak boleh menderita. No. Mari kita lihat versinya Tuhan. Next. Dalam kitab Kejadian dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lihat. Siapa yang ingin menciptakan manusia? Allah. Allah yang mau. Maka kalau Allah yang mau, berarti apa? Allah itu mau menghadirkan manusia ke dunia dan hidup di dalam Allah. Kenapa hidup di dalam Allah? Allah menciptakan manusia menurut gambar dan citranya. Jadi Allah itu diciptakan oleh Allah. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Karena Allah dan dalam Allah. Karena menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Jadi Allah yang mau. Bukan karena apa? Bukan karena kehebatan manusia. Bukan. Apakah dalam sejarah keselamatan Allah pernah menyesal menciptakan manusia? Hah? Lebih keras? Enggak. Tidak baca kitab suci. Allah pernah menyesal? Pernah zaman Nuh. Allah menyesal dan maka keluarlah air bah. Berapa orang yang diselamatkan dalam air bah Nuh? Berapa nak? 8. You are good again. Tuh. 8. Betul. Nuh, istri, 3 anak Nuh dan para istrinya. Jadi Allah pernah menyesal? Betul. Tetapi setelah peristiwa Nuh, Allah berkata apa? Aku tidak akan pernah lagi memusnahkan manusia. Jadi lihat, Allah itu sungguh mencintai manusia. Dan Allah menciptakan manusia karena kehendaknya sendiri. Next. Maka saudaraku, kalau Allah manusia itu karena Allah, dalam Allah, oleh Allah, maka manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Manusia hidup tanpa Allah itu seperti apa? Seperti kapal yang tidak punya kompas. Dia tidak tahu mau kemana. Dia tidak tahu harus apa, menuju mana. Karena Allah adalah sumber dari hidup manusia. Bahkan Yesus mengatakan hal yang menarik tentang manusia. Next, dikatakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Coba baca bagian yang merah itu, 1, 2, 3. Sebab
lihat, jangan lupa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Maka Bapak Ibu lihat, saya suka kagum kalau suami istri sedang menikah, pasangan yang menikah, berjanji di hadapan Tuhan, bagus banget. Masih ingat Anda perjanjian perkawinannya? Pasti rupa orang satu kali seumur hidup. Kalau kita para pastor tiap saat ngedengerin terus gitu ya. Dan yang membacakan terharu, alah pret gitu ya. Menangis-nangis. Saya, alah. Aduh saya. Nah setelah pernikahan tangisanmu akan makin banyak kata saya itu. Saya ingat banget, saya, Eko, memilihmu, mailing, untuk menjadi istri saya. Saya akan mengabdikan diri padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya berjanji kepada Tuhan untuk sampai mati. Sampai mati. Bu, sampai mati. Belum mati aja udah gak tahan. Ya toh. Sampai mati, jangan macem-macem Pak. Sudah berapa tahun Pak menikah? 6 tahun. Wih, pantesan masih seger. Baru setengah penderitaannya. Menyentuh istri masih nyetrum atau tidak? Masih. Ibu sudah berapa tahun Bu? 50 tahun, haleluya. Penderitaannya berapa tahun Pak? 50 tahun. Masih nyetrum gak kayak gini? Si bapak, alah. Nyetrum, dengan pinggir ibu nyetrum gak? Maka ada suami istri, istrinya jengkel. Romo, suami saya tuh beda dengan tetangga saya. Kenapa? Kalau misa Romo, imamnya damai Tuhan bersamamu. Itu suami tetangga saya itu langsung cipika-cipiki dengan istrinya. Sayang banget. Terus suami saya itu ya malah nyalamin dulu perempuan yang sebelahnya. Baru terakhir saya, asem tenan kata itu. Saudaraku, lihat. Jadi betul. Kalau kita tidak bersama Tuhan, gak akan tahan hidup dengan pasangan Anda. Betul atau tidak? Betul. Perempuan itu bagusnya sejenak. Waktu sebelum nikah, jelas bentuknya. Setelah nikah, ya Tuhanku Yesus. Seperti di jalan apa ini? Jalan Hah? Transyogi, banyak banget trailer besar gitu ya. Ya seperti itu bentuk pasangan Anda gitu ya. Kalau tanpa Tuhan, kita nggak akan tahan. Sama romo-romo juga. Kalau romo-romo tak berdoa lagi, mati. Apalagi tante-tante datang ke pasturan tuh kan, Romo. Tuh lihat, pada iri semuanya. Dan tante-tante kan kalau datang ke pasturan, dia pikir kita makhluk suci coy. Ininya turun, ininya naik, ya Allah Tuhanku Yesus. Datang dekat kita, didoain dong Romo. Alah, kata saya itu Tuhan. Gagal fokus saudara-saudara. Sampai saya pernah mendoakan, Romo kok waktu mendoakan saya, Romo bergetar, tersentuh Roh Kudus ya? Enggak, kata saya itu. Kenapa? Nahan, kata saya itu. Jadi saudaraku yang terkasih, Yesus pun mengingatkan kita. Dikatakan apa? Di luar aku
kamu tidak dapat berbuat apapun. Di luar aku, kamu hanya bisa membuahkan kasih, damai, sukacita, pengampunan, kesabaran kalau kau tinggal dalam aku. Next. Kita sudah berbicara tentang Allah. Kita sudah berbicara tentang manusia menurut kitab suci. Sekarang kita berkata tentang apa? Kebangkitan. Saudaraku, kebangkitan adalah dasar dari hidup iman kita. Maka Paulus next mengatakan apa? Dalam suratnya kepada umat di Korintus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi memang kebangkitan adalah apa? Adalah saat di mana Tuhan membenarkan perbuatan Yesus, kata-kata Yesus, ajaran Yesus. Disitulah kemenangan. Jadi ingat, Yesus itu tidak menangnya waktu disalib. Enggak, disalib Yesus kalah. Kan orang-orang kan berkata, kalau engkau benar-benar anak Allah, turun dari salib. Lu turun, gue sembah. Lu keren. Lu edan. Apa yang terjadi? Yesus mati. Lu gak keren. Tetapi 3 hari, Yesus bangkit. Jadi kebangkitan adalah peristiwa apa? Peristiwa di mana iman kita adalah iman yang benar, dijamin oleh kebenaran akan kebangkitan itu. Maka kalau kebangkitan dikatakan oleh Rasul Paulus tadi di dalam suratnya kepada umat Filipi, saya harus mengenal kebangkitannya. Dan karena kebangkitan itu membuat apa? Membuat iman saya tidak percuma. Nah, yang terakhir saudara-saudara, ini yang lebih berat. Next. Dikatakan oleh Paulus di dalam surat Rasul Paulus tadi kepada jemaat di Filipi apa? Persekutuan dalam penderitaannya. Maka saudara-saudari terkasih, saya mau mengatakan bahwa salib adalah harga mati untuk mengikuti Yesus. Pernah enggak Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, usahamu akan sejahtera. Bisnismu akan diberkati Tuhan. Istrimu akan selalu cantik, jelita, dan menawan. Suamimu akan bijaksana bagi raja-raja dan para nabi serta para imam. Anak-anakmu seperti buah anggur yang selalu segar dan bisa dipanen. Enggak. Yesus berkata apa? Barang siapa mengikuti aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Halo, ini bukan pilihan. Ini adalah cara mengikuti Yesus. You want to follow me, so 3 hal itu. Menyangkal diri, memikul salib, dan apa? Mengikut aku. Jadi Bapak Ibu, tolong ya, tolong deh. Kalau jadi orang Katolik, jangan selalu membesar-besarkan penderitaan. Saya itu Romo. Wah, hidup sudah sejak kecil menderita, miskin, tolol, blow on. Sekarang punya istri, tolol-tololin saya. Tolong doakan Romo. Lalu saya doakan, Tuhan berkati orang tolol ini Tuhan. Coba Bapak Ibu, kalau kita menderita, selalu kita berpikir bahwa penderitaan kita yang paling berat, betul atau tidak? Betul, kita selalu pikir, kita tuh berat banget, susah.
Gitu. Maaf ya, kalau Anda mengatakan bahwa hidup Anda adalah hidup paling berat, sorry, Anda mengutuk Tuhan. Anda menyalahkan Tuhan. Ingat, Tuhan tadi tujuan pertama dan utama mau apa kepada hidup manusia? Menyelamatkan. Menyelamatkan. Bukan memberi penderitaan, bukan. Pak, penderitaan itu datang dari mana? Hah? Bapak udah suami istri belum? Oh belum, Bapak udah suami istri. Ini anaknya ya, udah. Bapak, penderitaan itu berasal dari mana? Dari istri Bapak. Oh enggak ada. Oh ya dahsyat Pak. Jadi lihat saudaraku, bahwa kalau Anda punya salib, itulah cara Tuhan apa? Menyucikan kita. Kalau Anda merasa, Romo, saya kok berat dalam hidup, punya penyakit yang tidak tersembuhkan, terimalah, terimalah. Terima. Pada saat Anda mengeluh pun, apakah penderitaan itu akan berkurang? Justru tidak. Justru akan menyakitkan. Suatu hari ayah saya mengeluh pada saya. Dan sekarang setelah saya jadi Romo, ayah saya nganggep saya. Dulunya tidak nganggep sekali. Karena saya anak yang paling bodoh. Tapi sekarang Bapak minta nasihat pada saya. Suatu hari ayah mengeluh. Oh, dia tuh manggil saya kako-kako. Nggak pernah Romo, kurang ajar kata saya itu. Kok adikmu nih ya nggak pernah kunjungin ke ayah. Nggak pernah bawa cucu-cucunya. Jarang sekali dia itu datang. Saya jengkel, saya marah. Dia kok nggak ngajeni, menghormati ayahnya. Terus saya berkata, Pak, Bapak harus rendah hati. Ingat, jalan kesucian itu lewat kerendahan hati, Pak. Terus Bapak, aku ki prodiakon. Terus saya berkata, saya Romo. Lalu apa yang saya lakukan? Rendah hati. Anak ndak ngunjungin, ya Bapak pergi ngunjungin. Ndak mungkin toh yo, masa orang tua harus ke anak. Anak tuh harus pada orang tua. Kata siapa? Ada dalam kitab suci? Kagak ada. Ada hormatilah orang tua. Nggak ada kunjungi orang tua. Nggak ada. Coba rendah hati, rendah hati. Ayah saya tidak terima, tetapi rupanya merenungkan firman-Ku. 2 minggu kemudian dia telepon saya. Terus, oh betul, saya sudah mengunjungin adikmu malu. Dan sekarang dia rajin telepon saya. Toh, saya tuh. Kebaikan itu jangan ditunggu. Dikasih dulu. Kita tuh selalu nungguin. Dia nungguin baik pada saya, nungguin. Kok gak baik-baik? Capek lu. Lu baikin dulu. Dia akan baik pada kamu. Itu prinsip saya waktu saya SD. Anda tahu di rapot saya, matematika 5 always 5. Bu, ketawanya jangan melecehkan begitu, Bu. Ya ampun Tuhan. Ini kebangunan rohani. Wah. Tetapi waktu kelas 5, matematika saya 6. Sekali-kalinya. Karena waktu kelas 5, guru matematikanya galak banget. Dan pinter banget.
Eko kalau dijelaskan gak ngerti apa-apa. Tetapi kan waktu saya kecil, guru itu kan kalau menjelaskan pakai kapur tulis toh. Gak ada spidol zaman dulu tuh, kapur. Terus kalau guru matematika kan paling sering pakai kapur tuh. Wah, gitu. Habis. Lalu Eko, Pak, kapurnya habis ya Pak? Ya Eko, saya ambilkan Pak. Kamu tahu kok tempatnya? Tahu Pak. Saya ambilkan. Untuk si bapak ini. Pak, ini kapurnya. Terus kan zaman kita kecil, kalau kita tugas, buku tugas kan ada tuh dikumpulkan kepada guru. Lalu guru bawa ke kantor guru, saya langsung, Pak, guru, saya bawakan Pak. Kamu tahu meja saya kok? Tahu Pak. Pas nulis rapot, Pak guru berkata, ini blow on. Tapi baik, ya wes 6. Hah, itu. Sayangnya beliau sudah meninggal, saudara-saudara. Jadi apa yang mau saya katakan, kalau kita punya penderitaan, so it's okay. Don't worry. Kalau Anda punya beban, it's okay. Kalau Anda sampai merasa, Romo, saya itu gak pernah marah, gak pernah kecewa, gak pernah jengkel. Saya akan langsung berkata, Bapak gila. Jadi selama kita normal, kita akan mempunyai pergumulan dalam kehidupan. Next, mari kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan bergumul dengan penderitaan. Injil yang saya kembalikan, saya tulis di depan ini adalah Injil tentang apa? Yesus pada saat-saat terakhir di Taman Getsemani bersama para rasul. Di ayat pergilah Yesus keluar kota sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauh dan ia berlutut serta berdoa. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali pada para murid, tetapi ia mendapati para murid sedang tidur karena berduka cita. Maka Yesus berkata, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi sebetulnya amat sangat jelas. Salib hanya bisa kita pegang, hanya bisa kita tahan kalau manusia apa? Berdoa. Ada 4 kata berdoa di sini yang ditebarkan. Maka saudaraku, mari kita lihat. Next. Yesus meminta para murid untuk bertahan dalam doa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Ingat, iblis itu menggoda kita supaya jatuh. Dan saya tidak bisa bertahan melawan iblis kalau saya tidak berdoa. Bapak Ibu jangan pernah melawan iblis, itu pinter. Iblis tahu apa kelemahan kita. Iblis tahu apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Iblis bisa menjatuhkan kita seperti apapun, dimanapun. Kalau kita tidak aware dengan doa. Kedua, Yesus mengatakan kenapa berdoa? Karena sering kali kita menghadapi peristiwa yang terjadi di luar bayangan kita. Kita sudah baik-baik saja, kita sedang tenang-tenangnya, kok tiba-tiba ada berita anak saya. Apa? Kena obat-obatan. Sedang tenang-tenang, hidup keluarga sedang nyaman. Tiba-tiba ada berita anak saya homo. Anak saya lesbian. Padahal keluarga sedang nyaman, rukun-rukun, baik-baik saja. Tiba-tiba
pasangan Anda dipanggil Tuhan. Karena hidup itu misteri. Tiba-tiba saja kita bisa menghadapi sesuatu yang mengagetkan. Yang tidak kita persiapkan. Maka Yesus berkata, you pray, berdoa. Supaya apa? Supaya mendapatkan kekuatan ekstra dari Tuhan. Kekuatan ekstra dari Tuhan. Next. Maka lihat, Yesus pun pernah mengalami ketakutan yang amat sangat. Ketakutan itu akhirnya disimpulkan oleh Yesus dengan kata-kata apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah perasaan total ditinggalkan Tuhan. Ini adalah perasaan total bahwa Tuhan tidak peduli pada saya. Suatu saat saya berhadapan dengan seorang ibu. Ibu ini usianya 70 tahun. Tiba-tiba ibu ini masuk usia yang ke-71 tahun. Dalam waktu begitu cepatnya divonis kanker payudara stadium 4. Ibu ini seorang aktivis di paroki. Ibu ini punya keluarga yang baik-baik. Suaminya pun baik sekali. Di saat ia divonis, ia drop. Ia tidak ke gereja. Ia tidak mau berdoa lagi. Ia tidak pernah mau ikut pertemuan lingkungan. Karena dia malu. Setiap ibu-ibu tanya, Bu gimana? Oh ibu sakit sih ya. Kenapa Bu? Nah itu ditanya. Apalagi ada dosa apa Bu? Makin gak enak toh ya. Kan kadang-kadang ibu-ibu kan mama ini kan tegaan toh. Jadi ibu ini makin tidak mau masuk ke dalam komunitas. Dia makin menjauh. Dan dia makin marah dan benci pada Tuhan. Bahkan ada satu titik di mana suaminya menawarkan, kamu mau panggil Romo untuk memberikan sakramen Ekaristi. Dan istrinya berkata, saya tidak butuh. Lihat, bisa begitu saja terbalik. Dari orang yang rajin berdoa, dihajar penyakit yang tak tersembuhkan. Langsung kehilangan kepercayaan. Saudaraku, berhati-hatilah. Karena seringkali, walaupun kita berdoa, seperti apa doa kita? Jangan-jangan doa kita adalah doa yang katakanlah sebuah sikap rutinitas. Kan saya kadang-kadang melihat ibu-ibu dengan anaknya ke gereja di Helena. Waktu saya di Helena. Lalu ibu ini buat tanda salib kan dengan air suci sebelum pandemi. Lalu dia ngomong kepada anaknya, Nak duduk di mana? Lalu anaknya ngomong, terserah mama aja. Jadi banyak tindakan rohani yang dilakukan asal. Doa pun bisa jadi seperti itu. Gitu ya. Maka doa pun seringkali hanya, terus amin. Tuhan terima kasih, makanannya enak, amin. Terus amin. Saya kan pernah Romo di Bandung, umatnya baik-baik. Tidak hanya di Cibubur. Dan umat itu kalau ngajak Romo, jarang yang ngajak olahraga. Ngajaknya makan terus. Suatu saat saya diajak makan Romo di tempat stik yang mahal. Satu stiknya 2.500.000. Belum pernah kan kelihatan miskin banget ya.
Projo Bogor lebih miskin daripada OSC, saudara-saudara. Kami yang bergaul, mereka yang melakukan. Lalu yang mengundang saya hanya suami, istri, dan anaknya. Terus hot stone. Tahu nggak Romo hot stone? Watu sing panas. Lalu pada saat saya lihat itu stiknya tebel, lumer. Wah saya udah dari wanginya juga enak banget, dari aromanya enak banget. Lalu setelah tiba semuanya, bapaknya berkata, ayo makan Romo. Bu, nak makan nak, yuk. Langsung dia makan. Saya enggak biasa. Saya selalu berdoa. Karena mereka sudah makan, saya berdoa sendirian. Anaknya yang sebelah itu ngeliatin saya terus. Setelah selesai berdoa, anak ini nanya pada saya, Romo, emang kalau udah didoain stiknya makin enak? Ya enggak sih, kata saya kan enak, ini sudah stiknya udah enak banget. Lalu ngapain Romo berdoa? Kan stik udah enak, udah makan aja gak perlu berdoa. Terus saya berkata, nak, saya bersyukur pada Tuhan. Baru sekali ini makan stik mahal, enak. Oh Romo baru sekali. Iya, oh kalau saya tiap bulan sekali Romo. Oh asyuh kata saya itu anak ini. Ini kalau anak saya sudah saya salib bersama Yesus saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu, tolong asuhnya dicoret ya itu ya, jangan dimasukin. Itu stik daging bukan stik asu gitu ya. Bapak Ibu hati-hati. Kalau orang hidupnya berkecukupan dan berkelimpahan, orang ini butuh Tuhan atau tidak? Hah? Butuh. Tapi dia sudah punya segala-galanya. Itu kan logika Bapak karena Bapak miskin. Tapi kalau orang sudah punya segala-galanya, dia akan berdoa lagi atau tidak? Tidak, mudah melupakan Tuhan. Maka jangan takut, justru kita dibuat menderita supaya apa? Supaya kita dekat pada Tuhan. Supaya kita dekat dengan Tuhan. Maka ibu-ibu, buatlah suami Anda menderita. Supaya dekat dengan Tuhan. Betul. Jelas ibu-ibu? Tapi bapak-bapak yang masuk surga, ibu-ibu tidak. Betul bapak-bapak? Tenang aja Pak, ingat di surga Anda dilayani 7 bidadari. Weh tepuk tangan lagi. Next. Maka saudaraku yang terkasih, manusia sampai titik nadir. Help me Lord. Next. Bagaimana manusia menghadapi penderitaan umumnya? Pertama, manusia menghadapi penderitaan umumnya apa? Cari penjelasan. Kenapa sih kok saya menderita? Apa salah saya? Kok bisa? Itu. Seolah-olah kalau dengan bertanya seperti ini, penderitaan, saya mengerti penderitaan dan saya bisa menerima penderitaan. No. Atau pada saat saya menderita, saya selalu mudah menyalahkan orang lain. Saya tuh menderita seperti ini karena orang tua saya loh. Karena pasangan saya loh. Karena anak-anak saya loh. Saya tuh ya malas ke gereja karena romonya. Udah khotbah panjang gak jelas lagi. Muter itu lagi. Itu. Jadi saya selalu paling mudah pada saat menghadapi penderitaan, saya menimpakan pada tanggung jawab pada orang lain. Orang lain yang membuat seperti itu. Orang lain. Saudara-saudara, saya waktu melihat, mengalami, saya kecil, saya begitu dianiaya oleh ayah. Ayah itu tidak pernah memuji saya. Namanya anak, apalagi anak pertama kan ingin dipuji. Tetapi kalau ayah itu hanya memuji kalau nilai sekolah bagus.
Bayangin. Maka siapa yang selalu dipuji? Adik saya. Dan itu menyebalkan saya. Jadi adik itu kalau dapat 9 matematika langsung di depan mataku, saudara-saudara. Ya, 9 matematika, 9 matematika. Kata saya. Dan saya selalu jelek. Nilai saya matematika 3. Kadang-kadang 4. 3 itu untuk Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kadang-kadang 4 amin gitu ya. Ya 5 sesekali haleluya gitu. Saya jelek, saya tidak pernah dipuji oleh ayah. Saya itu dari kecil senang sekali naik sepeda. Maka sebelum saya punya, saya pinjam sepeda teman. Dan saya bisa naik sepeda. Saya matur pada bapak, Pak, Eko belikan sepeda Pak. Eko suka naik sepeda Pak. Lalu bapak berkata, kok, kan Jawa tau bapak saya. Kue tak tukok kepit, yen nilai matematikamu songo. Terjemahnya lihat di bawah ini. Kamu akan saya belikan sepeda kalau nilai matematikamu 9. Saya berpikir dalam hati, sampai gempa bumi juga tidak akan pernah bisa. Adik saya beberapa minggu kemudian datang ke Pak, beliin sepeda Pak. Dek, nilai matematikamu 9, Bapak beliin. Saudaraku 10 besoknya nilai matematika. Dan dibeliin sepeda oleh ayah. Dongkol banget. Padahal dia belum bisa naik sepeda. Lalu ayah berkata, ajari adikmu naik sepeda ya. Gitu ya. Lalu adik saya ngejago banget. Ini punya aku. Sudah mau saya telan itu adik saya itu. Lalu kan Eko ini walaupun blow on, tapi masih punya otak saudara-saudara. Adik saya tuh saya ajarin, saya pegang, nggak bisa-bisa. Jengkel lama-lama. Di depan rumah saya itu ada turunan yang curam banget. Lalu saya ngomong pada dek, kita dari sono dek. Nanti kamu nggak perlu goseh, kamu pegang aja langsung bisa dek. Dan tololnya dia percaya pada anak bodoh gitu. Lalu, oh gitu mas, iya ayo gitu ya. Saya naikin ke atas, lalu saya dorong sekuat tenaga. Dan saudara-saudara betul sekali, adik saya masuk got, sepeda rusak. Saya pulang ditempeleng oleh ayah. Marah, kesal, jengkel. Tetapi setelah saya jadi pastor, ada saat saya masih marah. Tetapi ada saat titik balik di mana saya berkata, saya tidak akan jadi pastor kalau tidak ditempeleng oleh ayah. Justru tempelengan ayah yang membuat saya jadi pastor. Maka suatu hari saya beli sepeda. Saya kasih pada ayah. Ayah, sepeda untuk ayah. Tidak perlu nilai 9. Ambil. Saudaraku, apa yang mau saya katakan? Bahwa kita harus bisa melihat penderitaan dalam kacamata berkat. Next. Maka peristiwa salib adalah peristiwa batas. Jadi hidup ini ada batasnya. Di mana kita tidak bisa apa-apa lagi. Banyak hal dalam kehidupan yang tidak bisa kita mengerti. Saya masih ingat Uskup Fulton Sheen waktu berbicara, berkhotbah tentang Allah baik. Ada seorang ibu tua yang angkat tangan. Monsinyur, kalau dikatakan Allah baik, Allah memberi berkat, kenapa kok ada penderitaan? Lalu Uskup Fulton Sheen berkata apa? Penderitaan justru membuat engkau mendekat pada Tuhan. Bagus. Jadi Bapak Ibu di saat engkau menderita, jangan malah marah, malah ngambek, malah jauh dari gereja. Salah. Anda makin menderita. Justru pada saat Anda menderita, Anda harus semakin dekat pada Sang Pemberi berkat.
pada Sang Pemberi kekuatan. Next. Maka kami Ordo Salib Suci mempunyai moto apa? In cruce salus. Dalam penderitaan itu ada apa? Ada salus, ada keselamatan, ada kebangkitan. Next. Nah, sifat penderitaan itu apa? 2. Tidak bisa digantikan. Yang kedua adalah apa? Tergantung dari kepasrahan dan ketulusan. Jadi penderitaan itu berat karena Anda tidak bisa menerima. Tapi pada saat penderitaan itu bisa Anda terima, Anda akan berkata ringan. Kemarin saya pernah cerita juga, waktu saya ziarah ada seorang ibu, masih muda. Ibu ini di usia mudanya punya kanker payudara. Dia langsung ngomong, saya kena kanker payudara karena saya salah. Rumah tangga saya tidak diberkati di gereja Katolik. Jadi dia tuh Katolik, suaminya Buddha. Waktu menikah, mereka menikah tidak di gereja Katolik. Lalu dia merasa ini hidupnya tidak berkenan pada Tuhan. Maka dia sakit. Kemudian dia ngomong kepada suaminya, yuk kita bereskan perkawinan kita di gereja Katolik. Suaminya baik, oke. Dibereskanlah. Dan apa yang terjadi? Dia damai. Dia berkata, Tuhan, saya sudah berdamai. Saya sudah membereskan perkawinan saya. Terima kasih saya kanker. Dan dia kemo beberapa kali. Dan akhirnya disembuhkan. Setelah sembuh, setahun yang lalu dia kena vonis kanker hati. Dan sudah menjalar kemana-mana. Yang hebatnya ibu ini, saya tidak takut. Wong kanker pertama saja sudah disembuhkan oleh Tuhan kok. Sekarang pasti saya bisa kok. Seperti penyakit itu mempersiapkan dia supaya semakin kuat. Dan hebatnya dia, Romo saya bersyukur. Untuk biaya saya kemo, Tuhan selalu cukupkan. Saya punya suami yang baik sekali. Saya punya 3 anak laki-laki dia baik-baik. Anak-anaknya paling tua masih SMA. Jadi ibu ini ibu muda. Lalu ibu ini pernah waktu kemo, dia melihat anak kecil yang kanker juga. Dia cerita, Romo, waktu itu saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau memberikan kesembuhan, sembuhkan dia dulu, jangan saya. Biarkan anak ini sembuh. Anak ini masih punya hidup yang panjang. Biarkan dia sembuh. Saya sudah cukup banyak mendapatkan berkat dari kamu. Dan hebatnya, kemarin pulang ziarah, dia di kemo, membaik. Makin membaik. Jadi apa yang saya mau katakan, pada saat dia bisa menerima, maka penderitaan itu tidak menjadi berat. Kesaksian kedua, seorang ibu. Dia pun sama, punya penyakit kanker. Lalu dia tuh sering ke Lourdes, sudah hampir 3 kali. Waktu ke Lourdes keempat, dia cerita ngobrol pada anaknya, nah aku mau ke Lourdes lagi. Terus anaknya ngomong, Mah ngapain ke Lourdes terus, toh mama masih punya penyakit kanker. Dari awal mama bisa minta disembuhkan. Sampai sekarang ya Ma, 4 kali mau ke Lourdes, mama kan masih penyakit kanker. Lalu mamanya berkata, betul nak, mama masih penyakit kanker. Tapi sekarang mama sudah bisa berdamai. Mama sudah mengatakan kanker itu bagian hidup mama. Mama tidak marah, mama tidak menolak. You see, berdamai. Maka penderitaan itu tidak berat. Sama Pak, kalau Anda merasa berat hidup dengan pasanganmu, berarti Anda belum berdamai. Pak, ingat, istri beda dengan laki-laki. Perempuan itu kalau punya masalah selalu ngomong. Betul. Jadi istri Anda yang punya masalah seluruh keuskupan Bogor tahu.
Itu perempuan. Nggak mungkin, nggak ngomong, nggak mungkin. Jadi Pak, kalau istri Anda ngomong terus dengerin aja, dengerin. Nggak perlu kasih solusi, nggak salah solusi Anda. Saya yakin, karena istri Anda tuh tidak butuh solusi jagoan banget, nggak. Udah biarkan, Anda cuma, oh, wah. Saya pernah seorang ibu siang-siang datang pada saya. Romo, saya mau bicara. Ibu itu ngomong 1 jam tanpa bernafas, saudara-saudara. Edan kata saya itu. Karena saya nggak bisa nyela gitu. Ngomong terus buset. Sudah sampai 1 jam, saya tuh ngeliat jam. Udah 1 jam. Ibu, sebentar, saya belum selesai. Oh iya. Gitu. Lalu akhirnya nambah 30 menit lagi. Aduh, untung seumur hidup baru sekali ketemu itu saudara-saudara gitu. Lalu saya juga pada saat ibu itu ngomong, saya langsung berpikir, Tuhan betapa hebat bapaknya ya. Berpuluh-puluh tahun harus menghadapi ini. Saya yang sehari aja udah gak tahan, kata saya tuh. Si ibu ini ngomong. Lalu setelah itu, sudah pastor. Udah Bu. Lalu saya kasih, Bu bagaimana kalau ini? Sudah pernah itu. Bagaimana kalau ini? Sudah tahu itu. Ya sudah Bu, terserah ibu Bu, kata saya tuh akhirnya. Gak perlu. Jadi kalau istri Anda berbicara terus ngomong, udah, udah cukup. Laki-laki beda. Laki-laki punya masalah, apa yang akan dilakukan oleh laki-laki? Diam, menarik diri. Maka istri jangan ngomong kepada suaminya, ayo mas, ngomong. Istrimu, terbukalah. Allah, terbukalah. Para suami itu jarang bicara, betul. Diem, tiba-tiba stroke, mati aja. Coba presentasi stroke itu banyak laki atau perempuan? Laki, karena diam. Diam. Sudah stroke, budek gitu ya ampun gitu, kasihan banget jadi laki yang menikah itu, betul itu. Maka saya tuh banyak berdoa supaya para suami itu kuat gitu. Jadi saudaraku yang terkasih, sekali lagi penderitaan itu berat atau tidak tergantung kepasrahan kita. Waktu saya melihat hidup saya melihat it's really a blessing becoming Eko right now. Saya bahagia. Kan tadi waktu jalan kemari, terus ada ibu-ibu tiba-tiba, hai Romo foto Romo gitu ya. Romo terima kasih gitu. Terus panitia tertanya, Romo apa perasaan Romo? Waktu orang-orang datang minta foto kayak selebritis, biasa aja. Karena saya tidak mengharapkan, it's okay. Karena pernah ada seorang ibu bawa anaknya. Terus, ayo foto dengan Romo. Terus ibunya, anaknya, siapa? Kan yang fans mah mamanya gitu. Kenapa anaknya dipaksain gitu. Sampai anaknya, siapa mah artis Korea? Terus saya ngomong, betul saya artis Korea yang sering dipukulin, kata saya. Jadi saya tidak pernah membayangkan, saya waktu kecil asli, saya tuh hobinya main layangan. Dan Eko ini waktu kecil dijauhi oleh perempuan. Karena saya umbelan. Ololeho bahasa Sunda itu. Lehona hejo. 2. Hadio, asup. Amun orang-orang ngomong, Eko eta lehona geuleuh, diasupkeun deui ku Eko. Lebar, sayang. Jadi kalau hijau gini langsung, kalau udah terlalu banyak saya gesek ke sini. Sehingga ke sini tuh hijau, saudara-saudara. Kalau kena matahari kering. Ada angin meletek satu-satu. Sampai perempuan pun, jijik si Eko mah, bau, jijik. Saya bau keringat, betul. Saya kalau lari itu, pakai baju,
Kan bajunya baju bukan kaos waktu itu diberi kemeja. Saya cuma satu kemeja yang dikancingin. Yang ini terbuka. Sehingga lari itu kan keplek-keplek. Saya digigit anjing 2 kali di sini gitu ya. Maka sampai sekarang masih rabies saudara-saudara. Sampai waktu SD, kalau saya dudukan laki perempuan, tuh perempuan gak ada yang mau dengan saya. Dengan Eko, ibu jangan sih Eko, bau, jijik. Saya cuma diem aja. Itulah yang menyebabkan saya mau jadi pastor. Namun saudaraku, sekarang berubah. Gak akan saya ceritakan, Anda iri banget ya Tuhan. Anda kok gak legowo nerimanya ya. Bahwa ini karya Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Kok saya bisa seperti ini? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Maka ya sudahlah, kalau Tuhan mau, ya terjadilah. Bapak Ibu ingat, kehidupan ini adalah God give you and one day God will take it from you. Betul atau tidak? Betul. Jadi apa itu doa? Doa itu seperti, mohon maaf tangannya Pak. Doa itu seperti ini. Kadang-kadang Allah memberikan sesuatu yang tidak kita sukai. Dan kita harus terima dan menggenggamnya. Betul atau tidak? Dan kadang-kadang, mohon maaf Pak, Allah mengambil hal yang paling berharga dalam hidup kita. Dan Anda harus menggenggamnya dan menerimanya. Siap atau tidak? Coba Bapak Ibu, Anda suami istri, bicara sebentar, siapa yang mati duluan? Sorry, ini bukan masalah pamali. Ini bukan masalah pamali. Masalahnya adalah apa? Sering kali apa kita terlalu nyaman dalam hidup kita. Kita selalu ingin pegang. Halo, Allah itu kalau sudah ngasih, nikmatin. Nanti suatu saat akan diambil. Maka bapak-bapak, nikmati istrimu. Walaupun bunyinya tak teratur. Ingat bapak-bapak, istrimu itu bukan kaset. Kalau kaset kan 45 menit selesai. Istrimu tuh flash disk. 100 giga lagi. Next. Makna penderitaan, saudaraku. Mengapa Allah kadang-kadang membiarkan kita? Ingat suatu saat para murid bertanya pada Yesus, "Guru, anak ini kenapa lahir buta? Salah siapa? Salah orang tuanya atau salah anak ini?" Apa jawab Yesus? Bukan salah siapa-siapa. Melalui penderitaannya, Allah ingin membuat hal yang besar lewat penderitaannya. Jadi pertama kita harus sadar, penderitaan, sakit, kesulitan adalah membawa kita pada pertobatan. Rubah pola hidup kita. Kenapa kok saya menderita? Karena Anda tidak bisa mengampuni. Kenapa kok Anda tidak sukacita? Karena Anda selalu menguntit-nguntit kelemahan pasanganmu. Anda tidak berani, let it go. Anda selalu membawa beban dalam hidup Anda. Kemarahan, kesedihan, kejengkelan, kekecewaan. Sudah, let it go. Don't take it all of your life. Anda harus bertobat. Yaitu apa? Allah, Yesus berkata 70 kali 7 kali kita harus memaafkan. Lepaskan. Kita harus bertobat. Merubah pola hidup. Enteng aja. Gitu ya.
Kalau udah disakitin, ya sudah kita nangis, selesai. Oke. Bangkit lagi. Jangan terus terpuruk. Allah tidak mau melihat orang terpuruk. Allah ingin melihat orang bangkit dari rasa sakit, dari rasa kecewanya. Kedua, penderitaan itu adalah undangan. Supaya kita ambil bagian dalam apa? Dalam karya keselamatan. Ingat tadi, mengikuti Yesus yang menyelamatkan adalah apa? Menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Dan yang terakhir saudaraku, ini yang menarik. Next. Penderitaan adalah saat kita untuk datang pada kerahiman Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ini undangan. Aku akan memberikan apa? Apa? Ingat, ini kata-kata Yesus. Bukan, aku akan berikan beban yang lebih berat lagi. Enggak. Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan. Maka bagaimana kita datang kepada Yesus? Next. Buanglah kemarahan, kemurkaan, kekerasan, balas dendam. Ini yang membuat hidup kita tidak sukacita. Ini yang membuat hidup marah, jengkel. Ini yang membuat kita suka kesel. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita akan menutup kebangunan rohani. Ingat, ini kebangunan rohani. Kita belajar untuk membangkitkan hidup rohani kita, spiritualitas kita, kedekatan kita dengan Tuhan, kehangatan kita, kepercayaan kita pada Allah. Maka next, mari kita lihat malam ini kita akan menutup dengan adorasi. Saudaraku, adorasi adalah saat kita apa? Hening di hadapan Tuhan. Next, Paus Yohanes Paulus II dan Santa Margaret Maria memberi kesaksian. Yohanes Paulus II mengatakan Ekaristi di misa dan di luar misa adalah tubuh dan darah Yesus. Karena itu layak mendapat penyembahan. Jadi adorasi itu adalah apa? Penyembahan, bukan penghormatan, menyembah. Dan yang layak disembah itu siapa? Allah. Maka dalam adorasi kita berhadapan dengan siapa? Allah, Tuhan. Santa Margaret Maria pernah berkata, dengan kekuatan sakramen Maha Kudus, saya bisa menghadapi orang-orang yang mencemooh, yang benci dan menghina saya. Maka apa yang harus kita lakukan dalam adorasi? Next. Marilah kita mencoba untuk mencurahkan isi hati. Berbicaralah kepada Tuhan. Kalau Anda ingin disembuhkan, ya bicara kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerapuhan Anda? Apa yang menjadi kejengkelan Anda? Jangan diem aja. Emang kalau Anda datang ke dokter dan berkata, dok saya sakit. Pasti dokter akan berkata, sakit apa? Dan Anda tidak akan berkata, coba tebak dokter sakit apa? Gitu. Dokter pasti akan menjawab, sinting kamu. Kalau kita minta Tuhan menyembuhkan, you say to God. Anda jangan berkata, kan Tuhan sudah tahu. Kan Tuhan Maha tahu. Red. Betul Tuhan Maha tahu. Tapi Tuhan pun ingin tahu kesungguhan kita. Jadi dengan bicara itu berarti apa? Saya sungguh butuh pertolongan. Saya sungguh butuh pelepasan. Saya butuh berkat. Saya butuh mujizat. Bicara. Atau juga mohonlah ampun pada orang-orang yang begitu menyakitkan dalam hidup Anda. Maaf Bapak Ibu. Waktu dengan LOJ saya tidak, yang 3.000 itu banyak banget ya. Saya waktu dengan 500 anak muda di Romo Yustu, di mana Romo Yustu? Samadi.
500 anak muda. Kami ada pendoaan PDP, pendoaan pribadi. Dan hampir banyak 70% anak-anak yang tidak bisa memaafkan orang tuanya. Jadi rupanya saya melihat sumber penderitaan adalah apa? Ketidakmampuan memaafkan. Mintalah Tuhan, mintalah Tuhan. Memang Anda sudah sakit, memang Anda sudah kecewa, maka Anda butuh Tuhan. Maka Bapak Ibu, nanti pada saat adorasi ditempatkan, pada saat saya menghantar adorasi, Anda silakan berdiri. Namun setelah saya mendupai, silahkan Anda boleh duduk, boleh berlutut. Duduk saja dahulu. Nanti di tengah-tengah saya akan melakukan pemberkatan khusus. Saya akan berhenti di tempat-tempat tertentu. Saya beri berkat khusus dengan Sakramen Maha Kudus. Di situ Anda boleh berlutut, Anda melakukan sembah sujud, silahkan. Asal jangan. Maaf Romo. Asal jangan. Yesus tidak perlu viral. Jangan di film. Jangan milem. Udah Sakramen Maha Kudus di bawah mau diberkati, malah di film. Asem tenan gitu. Saya pukulin. Diam lu. Pergilah setan. Kata saya cucu. Ini Sakramen Maha Kudus disembah, bukan di film. Tolong, ini adorasi adalah saat puncaknya dari kebangunan rohani. Maaf, saya tidak bisa menyentuh Anda. Saya tidak bisa menyembuhkan Anda. Kekuatan penyembuhan dan bisa yang membuat mujizat Allah sendiri. Anda terbuka, Allah masuk ke dalam hati Anda. Percayalah. Allah hanya mau minta satu. Percayalah. Percayalah, and I will show to you my blessing. Bapak Ibu, mari kita hening sejenak. Kita merindukan berkat Tuhan. Mungkin Anda sudah lelah dengan kehidupan. Anda sudah capek. Maka saya mengajak Anda bukan untuk melarikan diri dari Tuhan. Namun justru sebaliknya. Kita datang pada Tuhan sebagai orang yang tak berdaya. Biarkanlah Tuhan, Allah, sumber berkat, sumber kekuatan, menurunkan pertolongan bagi Anda. Maka saudaraku, bukalah hatimu. Siapkanlah dirimu untuk menerima berkat kasih yang tercurah melalui sakramen tubuh dan darah Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Allah Bapa yang Maha Rahim, mata kami tertuju pada sakramen Maha Kudus, pada tubuh Kristus yang terpatri dalam hosti kudus di hadapan kami. Kami membuka hati kami. Kami membuka pikiran kami. Kami menghantarkan roh kami ke hadapan. Selidikilah hidup kami Tuhan. Masukilah batin kami. Terangilah jiwa kami, pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar kami semakin mengenal kerapuhan hidup kami, kehancuran diri kami, dosa dan iblis yang bercokol dalam batin kami. Saudaraku,
Jangan sembunyikan penderitaan. Jangan sembunyikan kemarahanmu, kekecewaanmu. Bukalah. Dia Allah. Dia ingin membebaskan engkau dari kuasa-kuasa gelap, dari kuasa-kuasa kemarahan, dari kuasa-kuasa kepedihan, kesedihan yang tak kunjung henti. Allah ingin menuntaskan penderitaan. Maka saudaraku, jujurlah kepada Tuhan. Ingatlah orang-orang yang telah menyakitimu. Dengan hati hancur, katakan kesedihan, katakan kekecewaan. Tertindih dengan beban berat, ini aku Tuhan. Dosa dunia Aku terjerat oleh penderitaanku. Aku sedih. Aku marah. Aku tidak dapat memaafkan orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Bahkan kadang aku kecewa padamu. Tuhan, lihatlah penderitaan batinku. Aku menderita sakit di tubuhku, badanku, jantungku, kanker mengidap dalam tubuhku, menggerogoti umurku. Aku putus asa, aku kehilangan harapan, aku kehilangan kepercayaan. Aku menangis tapi seolah kau tak pernah mau mendengarkan aku. Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan. Segenap hidupku Ingatlah orang-orang yang membutuhkan doamu. di hatiku. Mungkin orang yang telah menyakiti hatimu telah dipanggil oleh Tuhan. Namun sakit hati itu masih ada di batin, masih menekan jiwamu. Tuhan, Yesus jamahlah aku Tuhan. ku jadi Jamahlah aku Tuhan. Jamah hatiku. Dia jamah Yesus, segenap tolonglah aku hidupku. Dan beri Mungkin dalam hidup Anda penuh kekhawatiran tentang ekonomi Anda. Anda serasa dimiskinkan oleh Tuhan. semua Anda seperti tidak punya apa-apa. berubah. Anda sudah berusaha dan berusaha. Namun hanya kegagalan demi kegagalan yang Anda hadapi. Anda kecewa. Anda putus asa. Bawalah kekecewaanmu pada Tuhan. Tuhan ingin mendengarkanmu. Tuhan ingin jamah engkau. Tuhan ingin membangkitkan hidupmu. Mungkin malam ini di antara Anda ada yang bosan hidup. Beberapa kali Anda sudah mencoba bunuh diri. Anda membenci diri Anda. Anda membenci sungguh. Kenapa saya harus dilahirkan dari keluarga seperti itu?
Bahkan Anda begitu benci pada pasangan Anda karena Anda sudah dikhianati. Anda sudah ditipu. Anda merasa dilecehkan. Anda merasa bahwa dia tidak punya kasih lagi padamu. Angkatlah kebencian itu kepada Tuhan. Bawalah, bawa. Anda tidak bisa menahannya. Anda tidak bisa menanggungnya karena Anda tidak beserta Tuhan. Ingatlah, Yesus berkata, tinggallah padaku. Allah hanya minta percaya, percaya. Dan Yesus selalu berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Amin. Imanmu. Berserahlah, percayalah. Tuhan akan hadir di tengah-tengahmu. Seperti dulu Yesus berjalan, mengangkat setiap penderitaan orang-orang sakit, menyembuhkan dan memulihkan. Malam ini tiada yang mustahil. Amin. Malam ini Yesus pun berkeliling. Jadilah seperti janda yang sudah sekian lama sakit pendarahan dan berkata, jika ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Mengalirlah kuasa penyembuhan dari Yesus. Saudaraku, tataplah. Di sana tempat mengalir berkat. Di sana tempat mengalir mujizat. Di sana tempat mengalirnya kesembuhan. Saya akan membawa sakramen ke tengah-tengah Anda. Bersujudlah, sembahlah, tunduklah di hadapan Tuhan. Hancurkan hatimu. Janganlah sombong, janganlah congkak, janganlah merasa benar diri. Tidak akan ada mujizat bagi orang-orang yang demikian. Runtuhkanlah tembok kesombongan. Allah hadir padamu. Bukalah hatimu, saudara-saudariku. Bukalah. Sembah Dia, panggil namanya yang kudus, Yesus. Yesus, 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 Yesus,
berharap. Yesus, 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 kami sembah Engkau. Yesus, Oh Yesus, berseru kepadamu, kami berharap kepadamu, Yesus, 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 oh sembah Engkau, sumber kekuatan, sumber pengharapan, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kami sembah Engkau. Kami bersujud di kaki-Mu, menyembahmu. Yesus Tuhan, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami, sembuhkan kami. Oh Yesus, mari sembah Dia dengan segenap hati. Sembah Yesus. Hanya namamu yang ku sembah, Yesus. Oh, thank you Jesus.
Saudaraku, tataplah matamu. Yesus berkata, kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak akan berbuah. Kamu tidak akan berbuat apapun, tak dapat berbuat apapun. Katakan pada Yesus. Katakan pada dirimu, tidak usah kau takut. Tidak usah kau cemas. Kidungkan, tidak hanya dalam mulutmu. Apa yang kau kidungkan dari mulutmu, imanilah. Dan katakanlah kepada dia, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tuhan, tak usah aku mengucapkan melalui bibirku apa yang aku percaya, Yesus, apa yang aku imani, karena aku percaya Engkau Allah yang memberkatiku, Engkau Allah yang menghiburku, Engkau Allah yang memberikan kekuatan melalui Roh Kudus dalam hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Siapa saudaraku yang memberkatimu? El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Saudaraku, sekali lagi, percayalah, percayalah. Maka wanita bersama-sama katakan, tak usah ku takut. Wanita, serukanlah. Tak usah ku takut, Tataplah Yesus di depan. Allah besertaku. Dia Yesus, Dia Bapa, Dia Roh Kudus. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Bapak-bapak bersama saya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Saudara-saudara, Anda sudah ucapkan kepada Tuhan. Sekarang bersama pasanganmu, peluklah pasanganmu, peluklah anakmu. Kita saling menguatkan satu sama lain. Dan kita saling berkata, tak usah ku takut. Peganglah orang yang Anda sayangi. Allah hadir
di tengah keluargamu. Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau. Usah ku bimbang. Katakan pada pasangan, Yesus, katakan pada orang tuamu, katakan pada saudaramu yang sakit. tak usah. Tidak akan ada masalah, penyakit Rohku yang bisa merampas sukacita dalam hati kita. Karena Roh Kudus tinggal di hatimu. ku cemas, jangan Angkatlah tanganmu kepada Tuhan bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. dengarkanlah doa kami Tuhan. Inilah iman kami padamu. Kami percaya padamu Tuhan. Dia besar, Lihatlah iman El kami. Shaddai mulia, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran